Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Saudara, 3 pekan dibutuhkan sebuah begitu yakin dalam Totodol. Menurut Anda? Pemerintah sudah mengerahkan segala sumber daya, segala kekuatan. Kekuatan yang mana? Helikopter. Mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini saya akan mengkritik sebuah pemerintah dengan tema kurangnya empati pemimpin dalam penanganan bencana. Oke. Di saat rakyat kehilangan tempat tinggal, di saat air merendam harapan, dan di saat tangisan menjadi suara yang paling nyata, pertanyaannya sederhana, di mana pemimpin kita? Video ini bukan sekedar berita, ini adalah cerminan dari realitas bahwa ada sesuatu yang hilang dari kepemimpinan kita hari ini, empati. Saudara, 3 pekan pasca bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, masih ada beberapa wilayah yang ternyata masih sulit diakses dan minim bantuan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan dari negara lain. Lalu bagaimana penanganan pasca bencana harus berjalan? Sudah terlihat rumah hancur, air naik tanpa ampun, tangisan terdengar di mana-mana, dan di tengah semua itu, negara seolah diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak benar-benar peduli. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi. Pertanyaannya sekarang, mengapa pemimpin kita tidak benar-benar hadir? Apakah penderitaan rakyat sudah menjadi hal biasa? Ataukah empati memang sudah tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan? dalam situasi bencana yang begitu dahsyat itu dibutuhkan sebuah keyakinan, ya, sebuah kepemimpinan yang kuat yang menunjukkan bahwa kita mampu. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sudah tepat. Kalau belum apa-apa kita sudah mengatakan, oh ya siap dibantu, silakan bantu dan sebagainya, itu menunjukkan sikap yang lemah. Dalam video ini, aktivitas HAM Usman Hamid menyampaikan kritik yang tidak nyaman, tetapi justru karena itu penting untuk didengar. Ia menyoroti sesuatu yang sering disembunyikan di balik angka dan laporan, bahwa negara mungkin sibuk bekerja tetapi lupa untuk peduli. Bantuan dihitung, anggaran diumumkan, program dipamerkan, namun satu hal yang tidak terlihat, yaitu sebuah empati. Seolah-olah selama prosedur berjalan, maka semuanya dianggap selesai, padahal rakyat tidak hidup dalam spreadsheet. Mereka hidup dalam ketakutan, dalam kehilangan, dalam trauma yang tidak bisa diselesaikan dengan angka. Dan disinilah kegagalan itu mulai terlihat. Komitmen bantuan yang disampaikan oleh berbagai negara itu juga tidak bisa serta-merta langsung akan mengatasi masalah, itu tidak mungkin. Jadi kita memang harus terus berempati, kita berduka, kita ikut bersama-sama dengan pemerintah, dan terus kita menggalang apa yang mampu kita kerjakan. Ya, di masjid-masjid, di kampung-kampung, di lingkungan kita ada penggalangan dana. Ayo kita berikan berapa yang kita mampu, kita sumbangkan, ya, supaya partisipasi masyarakat ini ikut meringankan beban dari masyarakat. Tapi komitmen pemerintah untuk mengatasi keadaan itu saya kira harus diapresiasi, dan itu menambah keyakinan kita bahwa kita akan mampu mengatasi keadaan ini. Mampu mengatasi memang keadaan begini, ya, meskipun kondisinya. Masalahnya bukan pemerintah tidak bekerja. Masalahnya adalah mereka bekerja tanpa rasa, tanpa empati, kebijakan berubah menjadi dingin, tanpa kepedulian, bantuan terasa seperti formalitas, dan tanpa kehadiran yang nyata, rakyat merasa ditinggalkan bahkan oleh negaranya sendiri. Bahkan pasukan kita juga dikirim ke daerah bencana. Jadi ayo kita bekerja sama untuk mengatasi keadaan ini, dan jangan saling menyalahkan, dan bersabar ya. Memang kita harus bersabar menghadapi keadaan seperti ini. Tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam sehari 2 hari. Tapi kita komitmen ini yang kita jaga, dan kita akan selesaikan mengatasi keadaan bencana di daerah Sumatera ini. Apa arti bantuan jika diberikan tanpa kepedulian? Apa arti kunjungan pejabat jika hanya untuk kamera? Apa arti pidato panjang jika tidak pernah benar-benar mendengar? Pemimpin hari ini terlalu pasti berbicara tentang data, tetapi gagap ketika harus memahami penderitaan. Dan itu bukan sekedar kelemahan,
itu adalah sebuah kegagalan. Secepat-cepatnya. Kita dukung kebijakan pemerintah. Tentu saja kita dukung upaya untuk pasca bencana ini di daerah Sumatera. Kalau Mas Usman sendiri tanggapannya seperti apa? Prabowo bilang Indonesia masih mampu atasi bencana, tidak perlu bantuan asing. Ya, Presiden kan tidak ada di lapangan sehari-hari. Yang ada di lapangan sehari-hari misalnya kalau pemerintah adalah pimpinan pemerintah daerah. Beberapa hari yang lalu, misalnya Gubernur Aceh telah menyurati kantor PBB untuk meminta bantuan penanganan bencana. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa bantuan penanganan bencana sangat diperlukan untuk mempercepat proses penanganan dan memastikan keberlanjutan pemulihan dan pembangunan, baik itu atas kerusakan atau kebutuhan. Presiden tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Presiden menyatakan cukup menolak bantuan internasional, sementara gubernur menyatakan tidak cukup dan membuka diri bagi bantuan penanganan bencana dari luar negeri, dan itu dituangkan di dalam sebuah tubuh. Empati bukan aksesoris dalam kepemimpinan. Empati adalah inti. Tanpa empati, pemimpin tidak lebih dari administrator kekuasaan. Dan hari ini itulah yang mulai terlihat. Pemimpin hadir di media tetapi absen di kenyataan. Pemimpin berbicara atas nama rakyat, tetapi tidak pernah benar-benar bersama rakyat. Ada jarak yang semakin lebar, bukan jarak fisik, tetapi jarak kemanusiaan. Kalau kita mampu menyelesaikan sendiri dan benar-benar bertekad untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk mengatasi keadaan ini, saya kira ini justru yang sangat penting untuk menyelesaikan keadaan. Kalau hanya bantuan asing kan nggak jelas juga apa yang mereka akan. Meskipun kenyataannya di lapangan sudah 3 pekan pasca bencana, masih ada daerah yang terisolasi, masih ada infrastruktur yang masih sulit ditembus, warga masih perlu bantuan sampai menyatakan sudah putus asa. Pemimpin yang hanya berbicara angka tanpa merasakan penderitaan rakyat bukanlah pemimpin, melainkan sekedar pengelola kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin mengaku bekerja untuk rakyat jika bahkan tidak mampu menunjukkan kepedulian saat rakyatnya menderita? Ketika empati hilang, maka kekuasaan berubah menjadi dingin, jauh, dan tidak bermakna. Jadi kita harus berempati. Masyarakat yang menjadi korban, yang merasa beratnya penderitaan, itu pastilah itu manusiawi merasa seperti itu ya. Baik. Ya, tapi ya yang penting kita terus bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan pemerintah daerah ya yang penting menyediakan data-data yang ada itu diekspos terus, diupdate terus, ya, disampaikan kepada pemerintah, kepada publik untuk mempercepat. Masyarakat juga memberikan bantuan, mengumpulkan dana segala macam. Ini bukan sekedar kurang perhatian. Ini adalah bentuk kegagalan moral yang sistemik. Ketika penderitaan rakyat tidak lagi menggugah hati pemimpin, maka yang rusak bukan hanya kebijakan, tetapi nur aini. Dan ketika nur aini hilang dari kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah kepentingan dan pencitraan. Jika kehadiran hanya muncul saat kamera aktif, maka itu bukan kepemimpinan, itu adalah sebuah pertunjukan. Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna. Rakyat butuh pemimpin yang peduli, yang hadir bukan hanya terlihat, yang mendengar bukan hanya berbicara, yang merasakan bukan sekedar menjelaskan. Namun, jika empati terus diabaikan, maka jangan salahkan rakyat jika suatu hari mereka berhenti percaya. Kita ini kreatif ya kan. Ini banyak media kan untuk bisa mendapatkan bantuan dari berbagai sumber dan supaya tepat sasaran. Kita gunakan saja media kita itu. Rakyat tidak meminta kesempurnaan. Rakyat hanya meminta kehadiran. Bukan janji, bukan pencitraan, tetapi kepedulian yang nyata. Karena pemimpin yang tidak mampu merasakan penderitaan rakyatnya tidak layak untuk mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat. Jika pemimpin hanya muncul saat kamera menyala, maka itu bukan kepedulian, itu pencitraan. Karena pemimpin yang tidak mampu berempati bukan hanya gagal menjalankan tugasnya, mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang runtuh bukan hanya citra, tetapi fondasi kekuasaan itu sendiri.